Hai teman-teman yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang kembali kepada teman-teman mengenai berbagai pertanyaan terkait dengan mengapa orang bisa berulang gejala kecemasannya padahal sudah baik beberapa tahun sebelumnya. Dan apakah kemungkinan untuk sembuhnya itu ada, ya? Saya bilang bahwa beberapa kali di dalam beberapa video saya, gangguan kecemasan itu memang termasuk gejala yang sangat seringkali spesifik terkait dengan karakter dari orang tersebut. Jadi memang nih, kalau di berbagai kali ketemu dengan pasien, kita berbincang juga dengan sejawat dokter jiwa, itu ketahuan kok kalau misalnya ada beberapa orang yang punya karakteristik mudah mengalami kecemasan dan juga tentunya akan bisa berulang seperti itu. Nah, seperti apa aja karakter-karakter orang yang mengalami kecemasan itu bisa berulang ataupun seringkali kambuh? Yang pertama, misalnya orang yang ini tipikalnya cemasan, ya. Jadi banyak kekhawatiran. Ya, biasanya tuh tipikal yang seperti ini tuh mengkhawatirkan sampai hal yang detail. Kemudian juga seringkali mengantisipasi. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kalau misalnya demikian seperti ini, kalau demikian seperti ini. Pikirannya itu lebih banyak difokuskan pada kehidupan yang akan datang. Saya mengatakan bukan berarti kita tidak boleh berencana. Berencana adalah sesuatu yang menurut saya sangat baik untuk kita mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Bagaimana kita punya rencana tabungan, rencana masa depan, bagaimana kita mau melakukan sesuatu di masa depan, itu semuanya sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi sebaiknya dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan bahwa kalau memang itu sudah menjadi milik saya berupaya sekian tahun dan sekian kerasnya, maka akan menjadi milik saya. Tapi kalau memang udah nggak jadi milik saya, ya mau berupaya apapun, saya tidak akan mendapatkannya. Dan itu harus saya terima kenyataan itu. Makanya saya selalu bilang bahwa kita boleh saja berencana, tetapi kita harus menerima apa adanya. Dan kalau misalnya berencana itu, jangan malah menambah kecemasan. Nah, ini kan menariknya adalah si pasien seringkali itu memang orangnya, tipikalnya itu mencemaskan sampai dia pikiran tuh takut nanti gimana ya kalau begini kalau begini. Jadi otaknya itu sepertinya tidak pernah berhenti. Di usia yang masih muda mungkin tidak ada masalah, tapi semakin bertambah usia, kondisi seperti itu tentunya akan menimbulkan kecemasan yang lama-lama bisa berubah menjadi gangguan kecemasan, bahkan bisa berdampak ke gejala-gejala fisik, sehingga terjadilah gejala-gejala psikosomatik yang sering sekali saya temui di dalam praktek. Nah, yang kedua, memang sifat perfeksionis ini juga membuat orang mengalami banyak kecemasan. Di satu pihak, orang yang perfeksionis itu sangat baik dalam pekerjaan, membantu lah, ya, asalkan takarannya pas. Nah, ini dia, asalkan takarannya pas. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau terlalu perfeksionis juga, akhirnya membuat si orang itu menderita. Dia mengerjakan sesuatu, ya, sampai perfect banget, ya, ataupun sesuatunya itu kayaknya tuh harusnya sih nggak harus seperti itulah, requirementnya itu nggak harus sampai seperti itu. Tapi karena dia sangat perfeksionis, dia ingin benar-benar sempurna, nggak boleh ada salah. Mungkin dia tidak masalah kalau dia bekerja sendirian, tapi pada saat dia harus berinteraksi dengan orang lain, maka karakter-karakter seperti ini akan membuat dia semakin kesal dan semakin tidak nyaman. Dia misalnya mendelegasikan tugas ke bawahannya, atau dia berdiskusi dengan teman satu kantornya atau koleganya. Dia merasakan teman ini kok sikapnya santai banget, sedangkan dia itu sangat perfeksionis. Ini yang membuat tidak klop dan akhirnya menimbulkan kecemasan buat orang itu sendiri. Dia merasa apa yang dia inginkannya tidak tercapai. Nah, ini yang perlu kalau kita bilang sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan, bahwa tidak semua orang itu sama, punya pikirannya sama kayak kita. Kita harus terima kalau ada orang yang lebih cuek, lebih lebih nggak pedulian gitu ya, nggak mau terlalu ambil pusing gitu ya. Ya udah,
Itu memang kenyataannya. Lalu bagaimana kalau misalnya di dalam pekerjaan kita dituntut seperti itu? Lakukanlah sebaiknya yang kita bisa lakukan. Dan belajar untuk menerima kenyataan bahwa orang lain juga tidak selalu punya kepribadian yang sama dengan kita. Kalaupun kita punya kepribadian perfeksionis seperti itu, belum tentu itu bisa membantu. Kadang-kadang ada beberapa yang malah menghambat pekerjaannya. Jadi kalau kita bilang, Anda bisa tentukan sendiri nih, kira-kira nih arahnya nih kemana kalau bicara tentang hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sifat di mana kita itu merasa ya kita tuh paling mau diperhatikan, atau sifat egois. Nah, sifat egois ini seringkali membuat kesulitan, karena kalau misalnya dia tidak terpenuhi, sama kayak perfeksionis, jadinya akhirnya dia kesel. Kita berharap sama pasangan kita dia mampu memberikan kasih sayang. Kita berharap dengan orang tua kita dia mampu memberikan kasih sayang atau sesuatu kepada kita. Kita berharap pada anak kita supaya dia berbakti. Kita berharap kepada orang lain supaya dia mau nurut. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian, dan kita kesel gitu kalau demikian. Kita kan merasa harusnya dibeginiin dong, harusnya kita menjadi center dari segala sesuatunya. Ya makin tambah sulit. Karakter seperti inilah yang membuat kadang-kadang lebih mudah orang mengalami kecemasan. Dia nggak easy going, dia nggak bisa melihat bahwa tidak semua orang itu mau menuruti dia gitu. Mungkin kalau dia posisinya lebih tinggi dan nggak ada pilihan buat orang-orang itu, bisa jadi dia jadi dituruti. Tapi berarti dia dituruti bukan karena dia dihormati, tapi lebih karena dia ditakutin aja seperti itu. Apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu? Nah, tentu tidak kan. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan sebenarnya itu bisa disadari dan kemudian diolah supaya kita tetap tidak malah menjadikan itu sumber kecemasan kita. Karena seringkali ya, sumber kecemasan kita itu nggak sesuatu yang jauh kok. Bukan karena lingkungan, bukan karena apa-apa gitu ya. Tapi lebih kepada karena karakter sendiri. Jadi pertanyaan di awal tadi, apakah misalnya orang itu bisa kambuh? Bisa. Bisa sembuh dok? Bisa juga. Karena semuanya bergantung juga pada diri sendiri. Obat itu lebih dominan membantu ketika gejalanya sudah dalam kondisi yang mengganggu, psikosomatiknya, cemasnya, paniknya sangat mengganggu, barulah diberikan pengobatan untuk membantu supaya stabilitasnya itu tercapai segera. Tapi kalau misalnya belum tercapai, maka tidak mudah juga untuk membantu diri sendiri. Tapi kalau sudah tercapai stabilitasnya dan juga kita menyadari sifat-sifat karakter kita itu, nah akhirnya bisa membantu kita jadi jauh lebih baik tentunya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengingat ini bisa membuat kita semua juga belajar untuk masing-masing dari diri kita membantu diri kita lebih baik ke depannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.